Awal tahun 2026, kota kelihatan hidup. Lampu jalan nyala, kafe rame, story orang-orang penuh kata grinding. Tapi di satu kamar sempit, ada cahaya biru HP mantul ke mata yang merah. Bukan karena kerja keras, tapi karena nunggu simbol muter. Sunyi, deg-degan, berharap keajaiban dari layar kecil yang katanya hiburan, padahal lagi nyedot hidup lo pelan-pelan. Di 2026 ini, musuh UMKM bukan cuma pajak atau aturan ribet. Musuh paling licik justru nongkrong di saku celana lo. Judi digital sekarang tampil kayak game lucu, warnanya cerah, bahasanya santai. Tapi jangan salah, daya rusaknya lebih kejam dari inflasi. Ini bukan game, ini kasino versi mobile yang nyamar jadi temen nongkrong. Yang bikin banyak orang kejebak itu trik menang kecil di awal. 10 menit pertama dikasih harapan, dikasih senyum, 50.000 masuk. Lu mikir, wah gampang nih. Padahal itu umpan, ibarat mancing paus pakai cacing. Sistemnya rela rugi receh, asal bisa ngambil tabungan masa depan lo yang nilainya jauh lebih sadis. Di kondisi ekonomi yang makin keras, saingan usaha makin brutal, harga makin gak punya empati, banyak orang capek mikir panjang, pengen cepet, pengen instan. Slot datang bawa janji manis, sekali muter, hidup berubah. Padahal justru di saat lo kepepet, jebakan ini dipasang paling rapi, paling halus, dan paling mematikan. Gue pernah lihat kasus nyata. Pedagang yang lapaknya sepi, niat awal cuma iseng cari tambahan. Modal sewa yang dikumpulin berbulan-bulan, habis dalam satu malam. Bukan karena dagangan gak laku, tapi karena percaya jalan pintas. Besoknya tetap buka lapak, tapi isi kepala cuma cicilan dan rasa nyesek. Fase paling berbahaya itu bukan kalah, tapi denial. Kalimat sakti, ini terakhir, atau abis balik modal gua stop. Kedengerannya rasional, padahal itu kebohongan paling mahal yang pernah lo ucapin ke diri sendiri. Bukan karena lo bodoh, tapi karena lo lagi dilatih buat bohong demi satu putaran lagi. Video ini bukan ceramah moral, bukan juga nakut-nakutin. Ini audit investigasi. Karena realitanya, lo bukan lagi lawan keberuntungan. Lo lagi lawan ribuan insinyur software yang dibayar mahal buat ngerancang sistem supaya lo kalah, terus kalah, dan tetap balik dengan senyum palsu. Kalau lo masih nonton sampai titik ini dan ngerasa ke-trigger, itu bukan kebetulan. Artinya ada bagian hidup lo yang lagi ketarik ke lubang ini. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Lo mau jujur dan nutup lubang itu sekarang atau nunggu sampai 2026 bener-bener ngelindes hidup lo tanpa ampun? Sekarang, gua mau ancurin satu mitos besar, yaitu soal hoki. Di dunia digital, hoki itu dongeng. Yang ada cuma barisan kode dingin yang namanya RNG. Mesin ini bukan lempar dadu, tapi kalkulator yang tugasnya satu, jaga bandar tetap untung. Jadi tiap kali lo ngerasa apes, itu bukan nasib jelek, itu sistem jalan sesuai desain. Alasan kenapa lo susah berhenti bukan karena mental lo lemah, tapi karena otak lo lagi dimainin. Sistem pakai pola hadiah acak, kadang menang, sering kalah. Ini teknik lama yang dipakai di lab eksperimen, bikin otak kecanduan nunggu momen hadiah. Sensasinya mirip, tegang, penasaran, nagih. Jadi jangan sok kuat dulu, yang lo lawan itu ilmu psikologi tingkat dewa. Lihat tampilannya juga nggak sembarangan. Warna cerah, animasi meledak, suara koin jatuh rame banget. Tujuannya satu, matiin logika lo. Biar lo ngerasa lagi main, bukan lagi kehilangan duit. Otak emosional diaktifin, otak rasional dikasih cuti. Dan di kondisi itu, keputusan finansial paling bodoh terasa kayak ide cemerlang. Pernah ngerasa simbolnya hampir kena terus? Satu lagi, dikit lagi, nyaris. Itu bukan kebetulan, itu namanya near miss. Otak lu justru lebih kecanduan sama hampir menang dibanding menang beneran. Karena rasa penasarannya lebih panjang. Sistem tahu, dan mereka sengaja nyetel mesin buat bikin lo ngerasa, satu kali lagi. Terus ada jebakan demo dan koin gratis. Di mode ini, lo menang terus, hidup terasa cerah. Begitu pindah ke uang asli, ceritanya berubah. Algoritmanya beda. Mode gratis itu cuma panggung, buat bikin lo percaya diri. Begitu duit asli masuk, mesin langsung ganti peran jadi penyedot modal tanpa ampun. Di 2026, ceritanya makin serem. Sistem udah pakai AI buat baca perilaku. Cara lo klik, kecepatan lo deposit, reaksi lo setelah kalah, semua dicatat.
Kalau AI tahu lo tipe yang bakal balas kalah dengan deposit, mereka bakal terus neken lo sampai titik mental lo runtuh. Ini bukan tebak-tebakan, ini analisis data. Bandingin aja sama bisnis real. Di usaha, lo masih punya kendali. Strategi, produk, pelayanan, itu semua ngaruh. Di slot, kendali lo nol besar. Semua sudah diatur admin dan server. Jadi jangan samain main slot sama investasi. Yang satu bangun, yang satu donasi masa depan ke orang yang bahkan nggak kenal nama lo. Kesimpulannya simple dan pahit. Bertarung lawan mesin yang diprogram buat menang itu bukan nekat, tapi bunuh diri finansial pelan-pelan. Lo bukan lagi CEO, lo cuma target statistik. Dan mulai dari sini, lo harus mutusin, mau terus jadi angka di server mereka, atau balik pegang kendali hidup lo sendiri. Kerusakan pertama selalu dimulai dari hal yang kelihatan sepele, nyampurin duit. Dompet pribadi sama kas usaha jadi satu. Awalnya cuma pinjem bentar, katanya nanti diganti. Masalahnya, duit usaha itu bukan duit nganggur. Sekali kepake buat nutup kalah, lo lagi nyolong napas bisnis lo sendiri. Pelan-pelan stok mulai aneh. Barang fast moving yang biasanya aman, tiba-tiba kosong. Pelanggan nanya, lo jawab, habis. Padahal bukan habis karena laku, tapi karena duitnya ketahan di layar. Di titik ini, reputasi toko lo mulai bocor. Orang nggak peduli alasan. Yang mereka ingat cuma satu, toko ini sering kosong. Supplier juga bukan malaikat. Sekali dua kali telat bayar, mereka masih senyum. Masuk minggu ketiga, nada berubah. Di dunia aspal, kepercayaan itu mata uang. Sekali lo rusak karena alasan yang nggak jelas, jalur distribusi lo dipotong pelan-pelan tanpa drama. Terus masuk fase paling nekat, pinjol. Niatnya buat nge-push balik. Kekalahan lama mau ditebus pakai utang baru. Kombinasi ini paling mematikan di 2026. Bunga pinjol larinya kenceng, slotnya makin ganas. Dua-duanya sama-sama nyedot, dan lo berdiri di tengah tanpa pelampung. Suasana kerja ikut rusak. Owner jadi emosian, gampang marah, fokus buyar. Gaji mulai telat, operasional seret. Tim lo ngerasa ada yang nggak beres. Satu persatu orang bagus cabut. Bisnis itu soal sistem. Tapi sistem runtuh kalau kepala di atasnya udah kebakar panik. Dari luar, usaha lo masih kelihatan hidup. Pintu buka, lampu nyala, tapi di dalam udah kosong. Aset dijual diam-diam, peralatan digadai. Semua demi satu harapan absurd dari putaran digital. Ini fase cangkang kosong. Kelihatan jalan, tapi sebenarnya udah mati. Sekarang hitungannya biar sakit sekalian. Duit 1 juta yang lo buang di slot, kalau diputar di barang cepet laku, bisa jadi 1,5 juta seminggu. Itu belum efek repeat. Jadi yang lo hilang bukan cuma duit, tapi momentum tumbuh. Dan momentum itu nggak bisa dibeli ulang. Bangkrut karena bisnis gagal itu pahit, tapi lo dapat pelajaran. Bangkrut karena judi jauh lebih kejam. Nggak ada ilmunya, cuma rasa malu dan utang aneh. Dan kalau lo masih ngerasa ini cuma fase, hati-hati. Karena fase ini sering jadi titik balik paling menghancurkan dalam hidup orang. Hidup lo pelan-pelan berubah jadi kehidupan ganda. Di depan pasangan, keluarga, rekan bisnis, lo pura-pura baik-baik aja. Senyum masih ada, tapi isinya kosong. Setiap hari lo bawa rahasia berat yang nggak bisa lo ceritain ke siapapun. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena lo sendiri malu ngaku. Waktu juga jadi korban pertama yang sering diremehin. Jam yang harusnya dipakai mikir strategi, nyari pelanggan, atau sekedar istirahat, habis buat mantengin layar. Scroll, nunggu, berharap. Ironisnya, makin banyak waktu kebuang, makin lo ngerasa harus balikin semua itu dengan satu kemenangan besar. Karakter lo ikut berubah. Dari orang yang optimis, jadi gampang emosi. Hal kecil bikin meledak. Fokus gampang buyar. Dopamin lo udah rusak. Hal normal kayak dapat order, dapat pujian, udah nggak bikin senang. Otak lo cuma kenal 2 mode. Tegang atau kosong. Yang paling kejam itu efek ke keluarga. Uang sekolah, dana kesehatan, tabungan darurat, semua jadi rawan. Di titik ini, masalahnya bukan lagi soal duit lo, tapi duit orang yang sayang sama lo. Dan rasa bersalah itu biasanya baru kerasa pas semuanya udah kejadian. Lo juga mulai menjauh dari orang-orang yang hidupnya jalan lurus. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kehadiran mereka bikin lo ngerasa kecil. Anehnya, lo malah makin deket sama sesama pemain. Saling nyemangatin buat tenggelam bareng. Circle kayak gini bukan penyelamat, tapi penarik kaki. Produktivitas kerja anjlok. Pikiran lo nggak pernah bener-bener ada di tempat kerja. Bahkan saat lagi ngobrol sama pelanggan, sebagian otak lo masih mikirin saldo. Jam istirahat bukan buat makan, tapi buat cek aplikasi. Lo ada di ruangan, tapi pikiran lo kejebak di server. Tidur jadi berantakan. Malam dipaksa melek demi jam gacor yang katanya sakral.
Pagi bangun lemes, kepala berat, keputusan makin ngawur. CEO tanpa tidur itu bahaya, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat semua orang yang hidupnya bergantung sama keputusan lo. Pelan-pelan, identitas lo bergeser. Dari orang yang punya visi jadi budak algoritma. Dari pengambil keputusan jadi orang yang dikendalikan notifikasi. Sekarang, tarik napas, lihat kaca, dan jujur. Ini masih lo atau versi lo yang udah dikecilin sama layar? Langkah pertama selalu yang paling berat. Berhenti total. Bukan ngurangin, bukan nunggu momen terakhir, tapi putus sekarang. Hapus aplikasinya, blokir situsnya. Keluar dari semua grup info sok rahasia. Ini bukan soal niat, ini soal tindakan. Kalau masih ada pintu kebuka, otak lo bakal nyari alasan buat masuk lagi. Langkah kedua, kunci akses ke duit. Ini ego yang harus dikorbanin. Serahin m-banking ke orang yang lo percaya. Pasangan, orang tua, partner yang waras. Kalau tangan lo nggak pegang pelatuk, lo nggak bisa nembak. CEO sejati itu berani ngaku lemah demi bertahan hidup. Terus, berhenti bohong. Ngaku. Ke satu orang aja dulu. Jujur itu pahit, tapi itu obat. Selama lo pura-pura aman, beban mental lo 2 kali lipat. Begitu lo ngomong, masalahnya masih ada, tapi lo nggak sendirian. Dan percaya deh, sendirian itu yang paling bikin orang relapse. Otak lo butuh pengganti. Dopamin lama harus diganti dopamin sehat. Olahraga keras, kerja fisik, fokus ke usaha harian yang langsung kelihatan hasilnya. Capek badan itu jauh lebih aman daripada capek pikiran. Lo butuh ngerasain lagi nikmatnya dapat duit dari kerja nyata. Lingkungan juga harus disikat. Tongkrongan yang isinya masih main, grup yang isinya pamer jackpot, itu racun. Di 2026, milih circle itu soal hidup mati. Lo nggak jahat ninggalin mereka, lo cuma lagi nyelamatin diri sendiri. Setiap kali godaan datang, buka catatan utang lo. Lihat angkanya, lihat wajah orang rumah di kepala lo. Rasa bersalah itu jangan dipakai buat lari, pakai buat bertahan. Jadikan itu rem, bukan bensin. Kurangi pemicu digital, matikan notifikasi nggak penting. Banyak orang relapse bukan karena niat, tapi karena promo muncul pas otak lagi capek. Sistem itu nyerang pas pertahanan lo turun. Jangan kasih celah. Terakhir, pakai aturan 48 jam. Kalau muncul keinginan buat balik, tunggu 2 hari. Jangan ambil keputusan pas emosi lagi panas. Biasanya setelah itu logika balik, dan lo bakal mikir, ngapain gue hancurin hidup lagi? Bertahan 48 jam itu sering jadi pembeda antara hidup lanjut atau hancur ulang. Langkah pertama itu hadapin angka, bukan kabur. Tulis semua utang lo di kertas. Pinjol, teman, keluarga, koperasi, semuanya. Jangan disaring, jangan dipoles. Selama angka cuma ada di kepala, dia jadi monster. Begitu ditulis, dia jadi masalah teknis yang bisa dikerjain satu-satu. Setelah itu, tentuin prioritas. Ada 2 pendekatan. Bayar yang paling kecil dulu buat dapat kemenangan mental, atau hajar yang bunganya paling kejam biar pendarahan berhenti. Pilih salah satu, jangan campur aduk. Pemulihan itu butuh strategi, bukan emosi. Untuk sementara, turunin standar hidup. Bukan karena lo gagal, tapi karena lo lagi perang. Kopi mahal, nongkrong nggak jelas, gengsi CEO palsu, buang dulu. Setiap rupiah yang lo hemat itu peluru buat nyelamatin masa depan. Ini bukan mundur, ini ambil ancang-ancang. Kalau ada aset yang nggak produktif, berani lepas. Motor nganggur, gadget mahal, barang hobi. Lebih baik kehilangan benda daripada kehilangan seluruh usaha dan nama baik. Aset itu alat, bukan identitas. Jangan kebalik. Fokus ke pemasukan yang real dan kasar. Nggak usah gengsi. Jualan harian, jadi kurir, buka jasa kecil-kecilan. Cash flow masuk tiap hari itu obat paling mujarab buat mental orang yang habis dihajar utang. Pelan tapi nyata. Pisahin uang dengan disiplin ketat. Dompet pribadi beda, kas usaha beda. Dan kalau bisa, simpen modal di rekening yang susah diakses. Bukan karena lo nggak percaya diri, tapi karena lo paham karakter lo sendiri. Sistem yang baik itu dibangun buat ngelawan kelemahan manusia. Begitu mulai ada sisa, jangan didiemin di m-banking. Uang nganggur itu godaan. Pindahin ke bentuk yang susah ditarik, emas fisik, simpanan manual, atau dititip orang terpercaya. Tujuannya satu, bikin lo nggak bisa impulsif. Dan terakhir, sabar.
Modal yang hilang semalam nggak balik seminggu, mungkin setahun, mungkin lebih. Terima kenyataan ini tanpa drama. Pemulihan bukan soal cepat, tapi soal konsisten. Dan orang yang bisa konsisten biasanya keluar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang tarik nafas dulu. Kalau lo sampai di sini, berarti lo udah ngelewatin fase paling berat. Lo udah lihat sendiri mahalnya harga satu klik instan. Bukan cuma duit yang hilang, tapi waktu, fokus, dan rasa percaya diri. Ini bukan cerita buat disesali, tapi buat diingat, supaya lo nggak pernah jatuh ke lubang yang sama. Gue mau lurusin satu hal. CEO sejati itu bukan orang yang hidupnya mulus. CEO sejati itu orang yang jatuh, bangkit, lalu bangun sistem supaya dia nggak jatuh lagi. Rasa sakit yang lo alamin ini adalah sekolah mahal. Dan sayang banget kalau pelajaran yang nggak lo pakai. Di tahun 2026, definisi kaya itu udah berubah. Bukan soal limit, bukan soal saldo kelihatan gede. Kaya itu soal kendali. Seberapa besar lo ngatur uang lo, bukan seberapa besar uang ngatur hidup lo. Banyak yang kelihatan wah, tapi hidupnya dipegang algoritma. Itu bukan kaya, itu sandara. Mulai sekarang, bangun benteng. Sistem keuangan yang jelas, transparan, dan disiplin. Pisahin uang, catat arus kas, dan jangan percaya lagi sama janji instan. Dunia ini penuh jalan pintas, tapi hampir semuanya berujung jurang. Jalan lurus mungkin capek, tapi jarang bohong. Investasi terbaik bukan gadget baru atau aplikasi canggih. Investasi terbaik itu upgrade kepala, ilmu manajemen, kontrol emosi, dan kemampuan nahan diri. Orang yang pintar ngitung tapi nggak pintar nahan diri, ujung-ujungnya tetap kalah. Buat lo yang baru kepikiran nyentuh jalan instan, dengerin baik-baik. Jangan main api kalau lo nggak siap kebakar sampai tulang. Banyak yang masuk sambil ketawa, keluarnya sambil gemetar. Lebih baik belajar dari cerita orang lain daripada jadi cerita peringatan berikutnya. Gue pengen lo ngebayangin versi diri lo di akhir 2026. Usaha stabil, utang berkurang, tidur lebih nyenyak, dan keputusan lo diambil dengan kepala dingin. Rasa bangga itu jauh lebih nikmat daripada sensasi sesaat dari layar HP. Ingat ini terakhir, hidup lo terlalu berharga buat diatur mesin dan server orang asing. Lo yang pegang kendali, lo yang tentuin arah. Audit selesai, bangun lagi, jaga modal, dan buktikan kalau pejuang aspal itu menciptakan nasibnya sendiri, bukan nunggu keberuntungan.